pantas hutang gak lunas-lunas. Ternyata ada satu dosa penyumbat rezeki. Ini amalan pembersihnya. Anda sudah usaha keras, banting tulang, siang malam, tapi kenapa hutang gak lunas-lunas? Kenapa rezeki terasa seret? Seperti ada yang menahan? Mungkin Anda berpikir ini karena kurang kerja keras. Tapi tunggu dulu. Ada satu dosa penyumbat rezeki yang seringkali kita anggap remeh, tapi efeknya luar biasa dalam menghambat kelancaran finansial kita. Hari ini, kita akan bongkar rahasia ini dan saya akan berikan amalan pembersihnya yang insya Allah bisa membuka kembali keran rezeki Anda. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai membahas rahasia besar ini, saya mohon dukungan dari Anda semua. Jangan lupa like video ini, komen, amin, sebagai doa kita bersama. Subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat yang kami bagikan. Ayo, kita jadikan channel ini sebagai ladang amal jariah kita bersama. Saudaraku, hutang adalah beban. Beban di dunia, dan bahkan bisa menjadi penghalang di akhirat. Kita sudah ikhtiar lahir, sudah berhemat, sudah cari pekerjaan tambahan. Tapi kok rasanya Allah belum memberikan jalan keluar terbaik? Kita sering fokus pada masalah ekonomi di luar, padahal seringkali masalahnya ada di dalam diri kita, yaitu dosa yang tanpa sadar kita lakukan. Dan dosa ini efeknya bukan hanya menjauhkan kita dari pahala, tapi juga secara nyata bisa menyumbat rezeki dan mempersulit pelunasan hutang kita. B. Mengungkap dosa penyumbat rezeki, durhaka kepada orang tua. Saudaraku seiman, mari kita jujur pada diri sendiri. Seringkali, saat rezeki terasa seret, saat tagihan menumpuk, dan hutang seolah tak mau beranjak, fokus kita hanya pada urusan dunia, kurang kerja keras, salah strategi bisnis, atau ekonomi sedang sulit. Kita lupa bahwa rezeki itu bukan hanya hasil kalkulasi manusia, melainkan sepenuhnya adalah ketetapan dan anugerah dari Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki. Jika rezeki kita tersumbat, padahal kita sudah melakukan ikhtiar maksimal, maka kita harus melihat ke dalam, menelusuri dinding-dinding hati kita, dan mencari apakah ada dosa besar yang sedang kita tanggung. Dosa yang dampaknya bukan hanya menunda pahala, tapi secara nyata mencabut keberkahan, menutup jalan kemudahan, dan mengundang murka ilahi. Satu dosa yang paling sering menjadi biang keladi di balik masalah finansial yang berkepanjangan dan hutang yang tak kunjung lunas, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Mengapa durhaka kepada orang tua begitu dahsyat dampaknya hingga bisa menyumbat rezeki kita? 1. Keterkaitan langsung dengan ridho ilahi. Islam mengajarkan sebuah prinsip fundamental. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Orang tua, terutama ibu, adalah jalan tol tercepat menuju keridhoan Allah. Ketika kita menyakiti hati mereka, bahkan hanya dengan ucapan, atau sikap yang menunjukkan ketidaksenangan, kita bukan hanya membuat mereka sedih, tapi kita telah mengundang murka Allah. Logika rezeki sangat sederhana. Jika sang pemilik rezeki, Allah, murka, bagaimana mungkin dia akan melimpahkan berkah dan kelancaran rezekinya kepada kita? Hutang yang terasa berat, rezeki yang cepat habis, dan usaha yang selalu gagal bisa jadi adalah manifestasi dari dicabutnya keridhoan dan keberkahan itu. Kita seolah-olah diberi rezeki, tapi isinya hampa, mudah lenyap tanpa jejak. 2. Bentuk durhaka yang sering kita anggap remeh. Durhaka tidak selalu tentang menendang orang tua keluar rumah. Seringkali, durhaka itu hadir dalam bentuk yang sangat halus dan tersembunyi, yang justru paling sering dilakukan anak di zaman modern. A. Durhaka melalui kata-kata dan nada bicara. Kita mungkin tidak membentak, tapi apakah kita sudah berbicara dengan karim, perkataan yang mulia? Apakah nada bicara kita sudah lembut saat mereka memberi nasihat panjang lebar, menghela napas berat, memotong pembicaraan, atau menunjukkan wajah kesal saat ditegur? Semua itu adalah racun yang menyakiti hati mereka. Lisan yang kasar dan nada yang dingin bisa menjadi belati yang menusuk keberkahan hidup kita. B. Durhaka melalui pengabaian waktu dan perhatian. Berapa lama waktu yang Anda habiskan dengan orang tua dibandingkan dengan waktu yang Anda habiskan di media sosial, bekerja, atau bersama teman? Durhaka hari ini sering berbentuk kesibukan palsu. Kita merasa sudah berbakti dengan mengirim uang, tapi kita pelit memberikan waktu dan perhatian tulus. Padahal,
Yang mereka butuhkan di usia senja seringkali bukanlah materi, melainkan kehadiran dan cerita dari anaknya. Pengabaian ini membuat mereka merasa tidak berharga, dan perasaan inilah yang menjadi celah besar bagi setan untuk menyumbat rezeki kita. C. Durhaka melalui pelit harta dan materi. Saat kita memiliki rezeki lebih, prioritas utama setelah kebutuhan keluarga harusnya adalah orang tua. Durhaka terjadi ketika kita menghitung-hitung pemberian kepada mereka, atau memberi mereka hanya dari sisa harta kita, uang lusuh, pakaian bekas, makanan sisa. Sementara, untuk diri sendiri kita berani membeli yang terbaik. Ingatlah, mereka adalah pintu rezeki kita. Bagaimana mungkin kita memberi mereka dengan sisa-sisa sementara kita mengharapkan kelancaran yang melimpah? D. Durhaka dengan menyimpan dendam atau kekecewaan. Mungkin orang tua kita pernah berbuat salah, atau mengecewakan kita di masa lalu. Durhaka juga bisa berbentuk menyimpan kekecewaan atau menahan maaf. Ketika hati kita masih berat dan belum sepenuhnya memaafkan mereka, energi negatif itu akan tetap menjadi ganjalan besar antara kita dengan keberkahan rezeki. 3 balasan yang disegerakan di dunia. Yang paling menakutkan dari dosa durhaka adalah balasan atau azabnya seringkali disegerakan oleh Allah di dunia sebelum datangnya akhirat. Salah satu bentuk balasan di dunia itu adalah dicabutnya keberkahan, disempitkannya rezeki, dan kesulitan yang bertubi-tubi dalam melunasi hutang. Hutang yang tidak lunas-lunas itu bisa jadi adalah alarm dari Allah, sebuah sinyal keras bahwa ada yang salah dalam hubungan kita dengan pintu surga terdekat kita. Kesimpulan, jika Anda bertanya-tanya mengapa hutang tak kunjung lunas dan rezeki terasa berat, mulailah dengan bertanya, apakah ada kecewa di hati ibu atau bapak saya? Jawabannya ada di sana. Bersihkan dosa ini, dan lihatlah bagaimana Allah akan membukakan jalan keluar, rezeki, dari arah yang tak pernah Anda duga. C. Amalan pembersih dosa penyumbat dan pembuka rezeki. Setelah kita menyadari betapa berbahayanya dosa durhaka kepada orang tua sebagai penyumbat rezeki utama, langkah selanjutnya adalah bertindak cepat dan tulus. Kita tidak boleh berdiam diri dalam penyesalan, melainkan harus bergerak menuju perbaikan. Amalan-amalan berikut adalah kunci yang insya Allah akan membersihkan noda durhaka, memohon ampunan Allah, dan sekaligus menjadi magnet kuat untuk menarik keberkahan serta kelancaran rezeki, termasuk kemudahan melunasi hutang. Ini adalah 5 amalan pembersih yang harus segera kita praktikkan. 1. Taubat nasuha dan permintaan maaf spesifik. Kunci pembuka pintu langit. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, kepada Allah atas kelalaian kita, diikuti dengan tindakan nyata kepada orang tua. Tindakan praktis. Datangi mereka dengan tulus, jangan hanya melalui telepon atau pesan singkat, jika memungkinkan. Tatap mata mereka, cium tangan, atau kaki, mereka, dan minta maaf secara spesifik. Akui dosa-dosa halus kita, maafkan saya, Bu Pak, karena sering mengabaikan nasihatmu, atau, maafkan saya karena nada bicara saya yang kasar. Minta doa khusus. Setelah meminta maaf, sampaikan masalah Anda dan minta mereka mendoakan secara spesifik. Bu Pak, doakan saya agar Allah memberikan jalan keluar, melunasi hutang-hutang saya, dan melapangkan rezeki saya. Doa tulus dari hati orang tua yang sedang ridho adalah booster spiritual yang bisa menembus langit dan mempercepat terkabulnya hajat. Keajaiban rezeki seringkali terjadi setelah air mata penyesalan dan pelukan penuh maaf. 2. Berbakti dengan harta terbaik. Strategi sedekah paling utama. Dalam Islam, memberi kepada orang tua bukan hanya kewajiban, tapi juga sedekah terbaik dan pintu rezeki terdekat. Rezeki akan berputar dan melimpah jika kita menyalurkannya ke sumber keberkahan utama. Tindakan praktis. Berikan yang terbaik, bukan sisa. Jika Anda membeli pakaian baru untuk diri sendiri, belikan juga untuk mereka dengan kualitas yang sama atau lebih baik. Jika Anda membeli makanan enak, pastikan mereka juga menikmatinya. Hindari memberi mereka dari uang sisa atau barang bekas. Sikap ini menunjukkan penghormatan tertinggi. Prioritaskan kebutuhan mereka. Jadikan kebutuhan kesehatan, kenyamanan, atau keinginan sederhana mereka sebagai prioritas utama dalam anggaran bulanan Anda, bahkan sebelum Anda melunasi hutang yang sifatnya tidak mendesak. Mengapa? Karena melayani orang tua adalah investasi rezeki terbaik. Allah yang akan mengganti dan melipat gandakan rezeki Anda, sehingga hutang Anda pun akan lunas melalui jalan yang tak terduga. Berikan dengan senang hati dan wajah ceria.
berikan tanpa mengungkit-ungkit, tanpa wajah masam, atau tanpa berharap pujian. Pemberian yang tulus, disertai senyuman dan ucapan syukur karena diizinkan berbakti, adalah pelumas yang membuat keran rezeki terbuka lebar. 3. Mendoakan kesejahteraan mereka setiap hari, amalan jariah tanpa batas waktu. Bakti kepada orang tua tidak terhenti saat mereka meninggal dunia. Bahkan, doa anak yang soleh adalah salah satu amalan yang tidak terputus. Ini adalah amalan wajib bagi siapapun, baik orang tua masih hidup maupun telah tiada. Tindakan praktis. Doa khusus rutin. Jadikan doa, Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, sebagai rutinitas setelah sholat. Minta ampunan untuk mereka. Doakan ampunan bagi kesalahan-kesalahan mereka. Doa ini menunjukkan bakti kita yang terus mengalir dan akan mendatangkan ketenangan bagi hati kita, yang secara langsung akan menarik keberkahan rezeki. Hati yang tenang adalah magnet rezeki. Mendoakan kesehatan dan umur panjang. Bagi yang masih hidup, doakan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan. Doa ini akan melembutkan hati mereka dan melipat gandakan pahala bakti kita. 4. Menjalin silaturahmi dengan kerabat mereka. Pelestarian bakti. Setelah orang tua meninggal, pintu bakti tidak tertutup. Salah satu amalan pembersih dosa durhaka adalah dengan menjaga hubungan baik dan melanjutkan silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai orang tua kita. Tindakan praktis. Menghubungi paman dan bibi, jenguk atau hubungi saudara kandung orang tua Anda. Tanyakan kabar mereka dan berikan bantuan jika diperlukan. Menghormati sahabat karib mereka. Jika ada sahabat karib orang tua yang masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka, berikan hadiah, atau jenguk mereka. Ini adalah cara yang sangat dicintai oleh Allah untuk melanjutkan bakti dan akan menjadi sumber rezeki yang tidak terduga bagi Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa bakti terbaik setelah orang tua wafat adalah dengan menyambung tali silaturahmi yang biasa mereka lakukan. 5. Memperbanyak istighfar dan sedekah, amalan penarik rezeki universal. Untuk melengkapi amalan bakti, kita harus memperkuat ibadah kita kepada Allah secara langsung. Istighfar dan sedekah adalah dua amalan yang dijamin oleh Allah akan mendatangkan rezeki. Tindakan praktis. Istighfar di waktu sahur. Perbanyaklah istighfar, astagfirullahal azim, terutama di waktu-waktu mustajab, seperti setelah sholat atau di sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Istighfar menghapus dosa, dan dosa adalah penyumbat rezeki. Dengan dosa terhapus, rezeki akan mengalir. Sedekah niat pelunasan hutang. Lakukan sedekah dengan niat spesifik, Ya Allah, dengan sedekah ini, lunaskanlah hutangku dan gantikanlah rezekiku dengan yang lebih berkah. Sedekah adalah bisnis tercepat dengan Allah yang jaminan keuntungannya. Gantian rezeki pasti datang. Melalui konsistensi dalam 5 amalan ini, insya Allah pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup karena dosa durhaka akan kembali terbuka. Hutang akan terasa ringan jalannya, dan keberkahan akan menyertai setiap rupiah yang Anda dapatkan. Sahabat-sahabatku, mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik. Koreksi diri, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, dan lihat bagaimana Allah akan membalikan keadaan finansial kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah kepada kita semua. Tulis di kolom komentar, insya Allah saya berbakti, sebagai niat tulus Anda. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang dengan hutang. Ingat, berbagi kebaikan adalah kunci rezeki. Ya Allah, kami mohon dengan segala kerendahan hati. Berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami semua yang menonton dan membagikan video ini. Ya Allah, angkatlah beban kami, lunaskanlah hutang-hutang kami dengan caramu yang paling mudah dan berkah. Dan bagi hambamu yang masih sendiri, mohon segera pertemukanlah dengan jodoh terbaik yang Engkau ridha. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.